PDIP mungkin akan terus melanjutkan upaya perlawanannya, tapi itu tidak akan nampak berarti. Saya akan sebut saja lagi kasus video Hasto yang baru saja beredar. Sebelum dia dinyatakan sebagai tersangka, Hasto memang sudah membuat sebuah drama tentang upaya menyembunyikan bukti-bukti kejahatan korupsi para pejabat negara Indonesia yang dimilikinya. Bukti-bukti itu katanya sudah disimpan sahabat Hasto, Koni Rahakundini Bakri di Rusia. Menurut Koni sendiri, dia sudah mengamankan sejumlah dokumen penting yang diberikan Hasto ke notaris di Rusia. Menurut Koni, dokumen-dokumen itu bisa jadi semacam bom waktu yang akan menggemparkan jagat perpolitikan di Indonesia. Kini setelah Hasto ditahan, kita tentu menunggu-nunggu mana bom waktu yang dijanjikan Koni. Ya sejauh ini nihil, nol, tidak ada. Yang ada seusai Hasto ditahan KPK, di internet beredar sebuah video yang menampilkan Hasto bicara tentang Jokowi dan KPK. Dalam beberapa menit, Hasto bercerita tentang bagaimana Jokowi berusaha melindungi Gibran dan Bobi Nasution yang maju sebagai wali kota dengan berusaha merevisi Undang-Undang KPK pada 2019. Salah satu perubahan terpenting adalah KPK menjadi lembaga di bawah eksekutif. Ketua KPK jadinya harus berada di bawah presiden. KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Menurut Hasto, perubahan itu adalah hasil kerja Jokowi untuk melemahkan KPK. Masalahnya, apakah Hasto punya bukti tentang kejahatan Jokowi itu? Tentu saja tidak. Hasto hanya bercerita bahwa pada 2019 itu dia pernah ngobrol dengan Jokowi tentang rencana Gibran maju menjadi wali kota Solo dan Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Menurut Hasto, ketika itu dia menegaskan pada Jokowi bahwa kalau Gibran dan Bobi maju sebagai wali kota, sebagai pejabat negara, mereka rawan sekali memperoleh suap, gratifikasi, dan bentuk korupsi lainnya. Gibran dan Bobi, kata Hasto, akan mudah terkena operasi tangkap tangan KPK. Hasto juga bilang, Jokowi kan sudah menjadi presiden, jadi buat apa anak dan menantunya jadi wali kota? Percakapan itu menurut Hasto ternyata berdampak pada Jokowi. Tak berapa lama kemudian Hasto didatangi seorang menteri kepercayaan Jokowi yang tidak ia sebut namanya. Kata sang menteri, ia sudah mendapat arahan dari Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Bahkan sang menteri juga membeberkan besarnya uang untuk memuluskan revisi itu. Jumlahnya fantastis, sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat alias 45 miliar rupiah lebih. Menurut Hasto lagi, karena peran Jokowi itulah lahir revisi Undang-Undang KPK. Ketika Gibran dan Bobi menjadi wali kota, mereka aman jadinya dari persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Hasto mengakui bahwa pernyataan itu disampaikan tanpa bukti, tapi dia bersedia mempertanggungjawabkannya di atas Tuhan yang Maha Kuasa. Video pernyataan Hasto ini tentu saja jauh dari ciri-ciri bom waktu seperti yang semula disebut Koni. Hasto sendiri mengakui pernyataannya tak didasari bukti. Hasto jadinya seperti meracau saja ketika mengatakan Jokowi melemahkan KPK agar mereka tak bisa memperkarakan Gibran dan Bobi. Revisi KPK itu kan dibuat oleh DPR dan PDIP sendiri adalah bagian dari fraksi-fraksi yang mendukung revisi. Kenapa Hasto menggambarkan bahwa Jokowi adalah mastermind revisi? Dan apa juga bukti yang menunjukkan bahwa Gibran dan Bobi adalah koruptor? Kalau memang ada buktinya, ya ungkapkan saja kepada publik. Justru masyarakat memang sedang menunggu-nunggu bukti-bukti korupsi yang katanya ada dalam bilik rahasia Hasto. Dan dari mana pula Jokowi bisa menggelontorkan dana 3 juta dolar Amerika Serikat untuk merevisi Undang-Undang KPK? Dan kalau waktu itu memang ada kucuran dana 3 juta dolar, kepada siapa saja itu dibagikan? Lebih spesifik lagi, apakah PDIP dan Hasto juga menerimanya? Jadi video pengakuan Hasto itu sama sekali tak bisa dipercaya. Itu hanya omon-omon Hasto yang hanya layak diperdengarkan di kalangan internal PDIP sendiri. Seperti dikatakan di awal, kini terbukti PDIP terlihat sebagai partai kotor yang berusaha mati-matian melawan KPK dan pemerintah Prabowo agar rahasia kotor mereka tak terbongkar.
Baik teman-teman, soal teori ya, 3 juta dolar ini ya, kalau kita tidak tahu pada saat itu di kurs berapa ya. Kalau di kurs 15.000 ya sekitar 45-an miliar ya. Ya kalau lebih kita nggak ngerti. Jadi kalau misalkan teori itu dimulai dengan Q&A ya, question and answer ya. Jadi pertanyaan yang dilemparkan oleh Mas ya Novel Baswedan, Novel ya, Bang Novel yang tentu orang KPK, yang kemudian itu dipicu dalam sebuah diskusi di UI ya, di tempat di mana Profesor Sulistyawati menyampaikan narasinya dan juga dihadiri oleh Rocky Gerung ya, dan seterusnya ya, dari tanya jawab apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dengan teori 3 juta dolarnya itu merupakan answer atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Novel Baswedan ya. Nah, ini berkaitan dengan saksi ya, bahwa Mas Hasto ini memang merekam ini sengaja karena memang ada kaitannya dengan pre-fair ya, forecasting atau semacam sebuah antisipasi kalau ia ditangkap, karena memang sudah beliau merasakan bahwa akan diambil oleh KPK dan sebagainya ya. Tentu kita berharap mudah-mudahan Mas Hasto tidak dalam kondisi seperti yang disangkakan ya. Dan kita berharap juga KPK profesional ya, tidak dengan sungguh-sungguh menggunakan apa yang dituduhkan oleh Bang Adian Napitupulu terkait dengan diskriminasi ya. Jadi ada semacam kriminalisasi, bukan diskriminasi, tapi kriminalisasi yang kemudian meneriakan tentang persoalan ketidakadilan, yang muncullah video ini lah, yang dianggap satu seri dengan dokumen yang disimpan di Rusia. Mungkin ya, kita tidak bisa pastikan itu. Tetapi yang mau kita bahas di sini adalah teori 3 juta dolarnya itu ya, bahwa teori 3 juta dolar itu merupakan dana yang digelontorkan oleh Pak Jokowi dalam rangka melakukan pembungkaman, menutup mulut anggota legislatif, ya, komisi praksi-praksi yang menangani dan sebagainya, yang kemudian membayarkannya untuk mengamankan ya ruang bagi Mas Bobi dan juga Gibran dalam posisi sebagai wali kota pada saat itu. Jadi ini kan ada sesuatu yang aneh ya. Fungsi teori itu kan bagaimana mengeksplanasi ya, memberikan penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelemahan KPK ya, persoalan itu. Nah, kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi ya didatangi oleh Mas Hasto dalam pengertian untuk menjelaskan bahwa serius ya, bahwa Mas Bobi dan juga Mas Gibran itu akan diajukan sebagai wali kota, karena sekali lagi itu berbahaya karena sebagai wali kota ya akan ada rawan dengan gratifikasi, suap dan korupsi. Ya, ini seolah-olah mau mengatakan begini, Pak Jokowi nggak mengerti barang itu. Ya, seolah-olah bahwa Pak Jokowi itu buta ya, blind ya, tentang corruption ya, bicara tentang korupsi. Bahwa jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan publik itu memang selalu tempatnya ya jamur korupsi bersemi ya, seperti itu. Nah, ini mau mengatakan bahwa ya Pak Jokowi sebenarnya sudah tahu tentang hal itu, dan yang menjadi sesuatu yang aneh di situ seakan-akan memang Mas Bobi dan Bang Bobi dan Mas Gibran ini seolah-olah memang berencana melakukan tindak pidana gratifikasi, suap dan korupsi ya. Ya, seperti ya seolah-olah bahwa memang akan korupsi gitu loh kalau wali kota. Nah, ini mau mengatakan bahwa ya mau bicara tentang ya, para elit-elit yang lain, kader-kader yang lain itu kalau menjabat sebagai kepala daerah itu ya pasti gratifikasi, suap dan korupsi ya. Ini menurut saya tidak rasional untuk bisa kemudian dicerna dengan baik. Kemudian kita bisa melihat bagaimana kalau Pak Jokowi ya meminta untuk kemudian membungkam anggota legislatif. Ya, ini kan sebenarnya mau mencoba untuk menarik semua ya mata rantai itu ya. Dan automatically kan tidak akan mungkin kemudian Pak Jokowi tidak melakukan kalkulasi tentang potensi balikan dari tindakan yang beliau lakukan ya. Bahwa potensi Pak Jokowi melakukannya kalau bicara tentang hukum probabilitas, hukum kemungkinan bisa saja ya.
Tapi kan tidak semudah itu. Ya, apalagi Pak Jokowi mengatakan ya silakan saja kalau punya bukti. Nah, orang kemudian berspekulasi. Yang disebut dengan bukti, yang disebut dengan data, disebut dengan fakta itu adalah omongan Mas Hasto. Nah, kalau bicara tentang menguji kualitas omongan Mas Hasto dalam konteks di mana beliau hadir ya di ruang publik dan selalu berbicara tentang advokasi tentang wong cilik, membela kebenaran, menghadirkan Indonesia yang merdeka bukan mereka gitu ya. Merdeka bukan mereka gitu ya. Jadi ini yang juga menjadi sesuatu yang mengherankan ya, bagaimana kemudian ya mudah-mudahan saja bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Hasto itu bahwa beliau tidak ada kaitannya dengan persoalan ketersangkaan isu korupsi itu, ya itu akan lebih bagus ya, sehingga ada banyak hal yang kemudian bisa kita segera meninggalkan ketegangan kontestasi yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan bagi perjalanan NKRI. Nah, jadi saya melihat di sini logika tentang teori 3 juta dolar itu agak sulit untuk bisa diterima secara rasional karena itu juga akan menyeret ya, karena posisi Pak Jokowi sekali lagi harus digarisbawahi, di underline sebagai petugas partai, dan petugas partai tidak punya kompetensi untuk menentukan kebijakan. Yang bisa menentukan kebijakan itu adalah ketua partai ya, partai itu sendiri, dalam hal ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Berarti Bu Megawati Soekarno Putri itu tahu persis bahwa Pak Jokowi melakukan upaya untuk menyuap anggota DPR ya. Ini kan sesuatu yang keliru kalau kemudian Bu Megawati kemudian tidak merem ya, tidak mengatakan tidak boleh ya, seperti itu ya. Nah, ini kan bisa membuka kotak Pandora yang jauh lebih mengagetkan bagi kita semua tentang upaya-upaya yang dilakukan ya. Sebagai partai penguasa itu kan nggak main-main ini ya, mengelola kalau betul bahwa selama Pak Jokowi memerintah itu betul-betul hadir dalam posisi sebagai yes ma'am, ya, yang selalu mengatakan ya kepada Ibu Mega, sebagaimana yang terlihat dalam fenomena surat yang dikeluarkan untuk merem para kepala daerah, wakil kepala daerah untuk ikut retreat ya. Jadi menurut saya di tingkat ini teori tentang 3 juta dolar itu tidak banyak berarti bagi Pak Hasto untuk kemudian sebagai pelampung atau sendquote pelampung penyelamat ya, skoci penyelamat bagi Mas Hasto untuk keluar dari belitan seperti itu ya. Jadi menurut saya itu agak sulit dilakukan, apalagi kalau bicara tentang politik ya. Di luar politik itu kan kita sudah tahu persis tentang who get what ya, bargaining position, siapa dapat apa. Dan ini menarik untuk kemudian mengatakan bahwa ketika sinergi ya, chemistry antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY ya, itu sangat erat ya, melted, larut dalam satu komitmen bersama untuk membawa Indonesia ya, menyandingkan semua visi misi dari semua presiden-presiden yang ada sebelumnya yang belum terrealisasi, dan kemudian itu melted dalam satu visi dan misi Pak Prabowo. Nah, itu kemudian tidak ada lagi celah bagi Mas Hasto untuk kemudian memakai data-data seperti itu ya. Tentu kita adalah masyarakat yang anti korupsi. Nah, hanya saja memang berkembang pada sebuah diskusi yang menarik tentang kebanyakan ya problem korupsi itu, gratifikasi suap itu juga ada kaitannya dengan problem disebut dengan patologi kebijakan ya, bahwa dalam satu kebijakan itu kadang-kadang ya harusnya pembuat kebijakan yang katakanlah bukan disengaja atau dilakukan dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu ya tidak dapat dikatakan sebagai satu tindakan korupsi. Tapi nanti kita akan diskusikan seiring literatur kita semua bertambah, wawasan kita kemudian semakin menguat, dan kita berbaris bersama untuk menjaga NKRI ini untuk sungguh-sungguh ya membawa kita pada satu lompatan yang amazing ya, marvelous ya, seperti itu. Inilah catatan teori, mengulas teori tentang 3 juta dolarnya Mas Hasto.